Untuk untuk cedera di lutut, ya sebenarnya nggak cedera. Ini cuma akumulasi dari beberapa otot yang tegang, makanya tempurung lutut itu sering sakit. Posisi sakit bawah, atas, samping atau di mana, Mbak? Kadang di samping, kadang di bawah. Samping luar atau dalam? Luar. Samping sini berarti. Bawah. Bawah sini. Iya. Nah, situ. Di otot mau sih. Kan dekat satu kemudian. Ketika lompat. Seperti biasa, kita pemanasan dulu atau kita eksplorasi dulu agar otot tidak tegang dan kaget. Kita ratakan minyak. Ini penggunaan minyak zaitun, teman-teman. Tidak pakai minyak aneh-aneh. Tukang pijet kudu diet, ayo kelemon. Seperti biasa kita eksplorasi dulu. Sebelum kita eksplorasi, ini kita tarik, kita dorong ke depan dulu. Jempol posisi di belakang, 3 jari diikat, baru telunjuk, kelingking, ini kuncinya. Ini mengunci di bagian ini, tek, gini. Kita tekan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita tarik ke bawah sama 8 hitungan. Gantian jempol yang di belakang. Kita tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulangi satu kali lagi ke depan. 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kita eksplorasi. Nah, pertanyaan nih, Bang, Mbak, kenapa kok eksplorasi kadang berbeda, kadang rengket banget, kadang enggak banget. Itu tergantung struktur kulit, otot, sama dagingnya, teman-teman. Semakin keras, itu konsistensinya harus semakin tinggi. Tapi semakin lembek seperti ini konsistensinya tidak terlalu harus tinggi, secukupnya saja. Seperti biasa, hindari area sensitif. Ben gak dikepruki bojone. Kita butuh kursi, teman-teman. Kenapa kok butuh kursi? Karena yang akan kita serang pada satu titik. Pelan tapi terus. Ribet sekali hidupku. Oke, kelihatan? Nah, ini sakit di bagian tempurung lutut luar. Berarti ini. Nah, ini kita cari dulu problem masalahnya di mana.
Keri apa loro? Nesu perkenalan. Keri loro. Biasa aja, relax. Nah, kalau sakit bilang sakit, jangan ditegangkan. Karena kalau ditegangkan yang kena justru malah otot sehat. Nah, ini sebenarnya meskipun mbaknya bilang yang sakit itu di tempurung luar atas, tapi ini sebenarnya di sini tidak ada masalah teman-teman. Ini semua normal. Nah, ini semua normal, tidak ada masalah sama sekali. Semua rileks, semua benar pada posisinya. Berarti ini hanya efek. Kita harus cari di jalur yang lain. Oke, kita pindah ke bawah. Kita pindah ke bawah. Kita tekuk ke atas teman-teman. Ini kita tarik ke sini. Nah, biasanya ketika sakit di bagian ini, itu bagian bawah sini sakit, akan sakit. Dan akan ada beberapa gumpalan atau titik yang bermasalah. Nah, ketika ini juga masih baik-baik saja, berarti posisi dari lutut luar ke atas sampai di ruas apa namanya, lupa aku. Di ruas apa? Pantat. Enggak, pantat di belakang. Di ruas antara kaki sama tulang perut ini apa namanya, lupa, nanti aku tak buku lagi. Ini sudah tidak ada masalah, itu kita perlu ngecek tadi bagian bawah di sini. Nah, ini loh. Berarti yang bermasalah itu bagian ini teman-teman. Nah, dari sini baru jalur ini akan melingkar seperti ini. Nah, ini melingkar seperti ini. Nah, ujung otot ini, nah ini ke sini posisinya. Akhirnya ketemu di sini. Makanya di sini nyeri. Karena apa? Ternyata yang bermasalah bukan di sini, di sini, di sini atau di sini, tapi yang bermasalah justru malah di bawah, teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini posisi masalahnya ada di sini. Rasanya gimana, Mbak? Rasanya sakit. Bahkan cuma digini-gini kayak teman-teman, itu dia akan merasa kesakitan karena emang masalahnya ada di sini. Makanya ketika ada pasien atau ada orang yang datang dengan keluhan tempurung atau di area sekitar tempurung dengkul, lutut itu sakit, itu belum tentu masalahnya di sini. Bisa jadi di ujung pergelangan sini, bawah sini, atau justru paling sering malah di sini, teman-teman. Perlu di zoom atau enggak ini? Kita. Nah, masalahnya di sini. Kita eksplorasi lagi, lurus. Masih kelihatan? Nah, ini tidak boleh terlalu dipaksa, teman-teman. Karena kalau dipaksa banget, ini akan sakit banget. Makanya caranya biar nggak terlalu sakit seperti apa? Kita relaksasi dulu antara ruas-ruas jari. Jadi di antara jari 1, 2, 3, 4, 5 ini ada ruas kosong, ada ruang kosong. Ini caranya gimana? Ini ditarik ke bawah dengan cara jempol miring seperti ini. Tarik ke bawah dulu, baru kita tutup.
tarik ke bawah, baru kita tutup. Ketika ada yang bermasalah, kita ulangi beberapa kali, tapi jangan dipaksa. Pelan-pelan tapi harus pasti, karena ini otot-otot sensitif. Nah, caranya kalau menggunakan dua tangan, tangan satu buat menarik miring, tangan satu nutup. Miring, nutup, miring, nutup, miring, nutup. Apa yang dirasakan, Mbak? Gimana rasanya? Keri-keri pena? Oh, keri-keri pena. Relax aja, Mbak. Nah, gak nak colong sih. Kalau mau pakai telunjuk satu seperti tadi tetap miring, telunjuk satu buat nutup. Miring, nutup, 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 miring, nutup. Nah, kenapa pakai telunjuk? Karena selah-selah jari Mbak E ini itu kecil banget, tipis banget, jadi nggak bisa pakai jempol. Harus pakai telunjuk ini, miring, tutup, miring, tutup, miring, tutup, miring, tutup, sama semua. Berulang sampai tidak ada lagi problematika penggumpalan. Jika masih ada, kita ulangi perlahan. Biasanya kalau posisi seperti ini, yang dipijat akan tidur, teman-teman. Dengan PD-nya, ya. Nah, ketika memijat itu jangan pernah membenturkan tulang jempol ke tulang kering. Ini akan mengakibatkan si pasien kesakitan dan itu sebenarnya tidak ada gunanya dalam dunia pijat memijat. Itu hanya untuk menciptakan sensasi kayak disetrum. Akhirnya nanti pijat jari petir. Padahal jari petir itu apa? Ketemunya ruas tulang jempol di tulang kering. Contohnya, nah seperti ini. Nah, itu rasanya sengkring kalau dikasih tekanan agak tinggi. Boleh itu dilakukan biasanya untuk terapi apa yang namanya stroke, darah tinggi, itu boleh. Tapi kalau untuk reposisi seperti ini tak sarankan jangan. Kita gunakan metode yang baik-baik saja. Bukannya jari petir tidak baik, tidak, tapi untuk kondisi seperti ini itu kurang cocok menurut saya. Nah, titik untuk memperbaiki tempurung itu dari sini 1, di sini 2, sama di sini 3. 1, 2, ini di tengah-tengah antara lutut sama pergelangan kaki bawah. 1, 2, sama 3. Jadi kita beri tekanan 8 kali hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sama di sini juga. Kalau dirasa pakai jari susah, kita pakai ujung telunjuk. Nah, posisinya di sini. Ini. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini di bawah tempurung sedikit, sama 8 hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Agar mempercepat hentakan tadi, ini boleh kita gini. Ini juga. Ini posisinya di ruas antara tulang dan tempurung di sini. Ini ada ruang kosong. Jadi dari sini naik, ini ke sini. Nah, ini sebenarnya ketika di posisi saraf kejepit itu biasanya agak sensitif, teman-teman. Jadi pergerakannya itu dari sini naik ke sini, lewat sini. Nah, ini kan kelihatan dari ruas ini justru malah masuk ke dalam. Nah, di sini. Makanya ketika memijat lawan jenis dengan keluhan saraf kejepit itu emang agak risih. Karena apa? Jalurnya seperti ini. Nah, seperti ini. Naik ke atas, ini naik ke atas sini. Nah, ini. Langsung jentik pasti. Jadi dari sini naik ke atas, sini, dari sini ini agak apa? Tekanannya agak dikurangi, nah, baru naik ke atas sini. Nah, di sini. Ini ke dalam sini. Tak. Makanya harus diawasi. Agar ini tidak menjadi konten negatif, saya tutup pakai tangan. Ketutup gak? Yang mau daftar jadi kameramen boleh?